Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang ukuran penyebaran data dari mata kuliah statistika. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunanda Rizky Stompul dan teman-teman saya. Saya Aaron Pardede. Saya Nazwa Aidil Artamevia. Saya Gilbert Morbo. Di sini ada pendahuluan, di mana data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari berbagai bidang. Seiring berkembangnya teknologi, data kini lebih banyak disimpan dalam bentuk digital, memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan data yang efektif dapat meningkatkan efisien dan inovasi, namun juga menghadirkan tantangan seperti keamanan dan validitas. Oleh karena itu, pengolahan data yang baik menjadi kunci dalam menghadapi era digital saat ini. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dapat menunjukkan seberapa besar variasi nilai data terhadap nilai pusatnya. Pengukuran penyimpangan menentukan perbedaan data dari rata-rata, membantu menilai homogenitas data. Dua variabel dengan mean yang sama bisa memiliki kualitas berbeda jika penyebarannya berbeda. Di sini ada definisi. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilbert. Data dari ukuran penyebaran data ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, range atau jangkauan, yang kedua, deviasi rata-rata, yang ketiga, variance atau ragam, yang keempat, standar deviasi atau simpangan baku, dan yang kelima, simpangan kuartil. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Arion. Oke, kita masuk ke range atau jangkauan. Range atau jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Data range dapat ditentukan dua cara, yaitu satu, selisih titik tengah tertinggi dengan titik kelas terendah. Kedua, selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Rumusnya yaitu R sama dengan X max kurang X min. Semakin kecil ukuran jarak penunjukan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Contoh soalnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Jawabannya, kita masukkan ke rumus tadi, R sama dengan X max kurang X min, yaitu 10 untuk data paling terbesar, dan 2 untuk data paling terkecilnya, dan menghasilkan 8. Nah, yang kedua itu ada deviasi rata-rata. Merupakan nilai rata-rata hitung dari nilai mutlak antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungannya. Adapun rumusnya yaitu MD sama dengan sigma mutlak X kurang X bar per N, di mana MD itu mean deviation atau deviasi rata-rata, X-nya nilai tetap data pengamatan, X bar-nya adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan, N itu jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi, sigma-nya lambang penjumlahan, dan ada tanda mutlak di situ. Selanjutnya itu ada contoh soalnya, yaitu nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan deviasi rata-ratanya. Jawabannya yaitu kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi X bar-nya sama dengan, kita cari dulu X bar-nya kan. X bar-nya 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi jumlahnya 6. Menghasilkan 6, yaitu baru kita masukkan ke rumus yang tadi. SR sama dengan mutlak 7 kurang 6 tambah mutlak 5 kurang 6 tambah mutlak 6 kurang 6 tambah mutlak 3 kurang 6 tambah mutlak 8 kurang 6 tambah mutlak 7 kurang 6 per 6.
Itu 8/6 hasilnya 1,33. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yang dijelaskan oleh Najwa. Oke, selanjutnya varians atau ragam. Varians adalah nilai tenaga kuadrat simpangan dari nilai tengah suatu simpangan rata-rata kuadrat. Nah, untuk sampelnya, varians disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variansnya disimbolkan dengan sigma kuadrat. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebelumnya, ada rumusnya yaitu S kuadrat sigma F X dikurang X bar kuadrat per N kurang 1 untuk sampel kecilnya. Nah, untuk sampel besarnya S kuadrat sigma F X dikurang X bar kuadrat dikurang N. Nah, adapun contoh soalnya, data tersebut ada 2, 4, 6, dan 8. Mari kita hitung variansnya. Nah, pertama-tama kita masukkan rumusnya ya. X barnya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per 5 menghasilkan 5. Kemudian kita selisihkan kuadratnya. Masing-masing data itu ditambahkan dengan hasil yang telah kita cari tadi. Maka jadi 2 dikurang 5 kuadrat sama dengan 9. 4 dikurang 5 kuadrat sama dengan 1. 6 dikurang 5 sama dengan 1. 8 dikurang 5 sama dengan 9. Maka kita berikan simbol sigma kuadratnya menjadi sigma kuadrat ditambah 1 ditambah 9 Next, Bang. Hasilnya 5. nggak ada suara yang tadi. Nah, selanjutnya standar deviasi atau simpangan baku. Deviasi standar adalah ukuran penyebaran yang paling umum digunakan dan merupakan akar kuadrat dari varians. Deviasi standar memberikan ukuran seberapa jauh nilai-nilai dalam dataset cenderung menyimpang dari rata-ratanya. Adapun rumus umumnya yaitu untuk varians S kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat per N. S untuk simpangan baku, S sama dengan kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat per N. Nah, keterangannya yaitu XI adalah nilai data ke I. X bar adalah rata-rata dari seluruh data. N adalah jumlah total data, dan sigma melambangkan penjumlahan seluruh nilai dalam kumpulan data. Next. Nah, adapun contoh soal dari standar deviasi, yaitu sebuah kelas terdiri dari 32 siswa. Apabila diambil 9 siswa, yang akan diukur tinggi badannya menghasilkan 158, 151, 168, 176, 166, 178, 161, dan 154. Berapakah simpangan baku dari data tersebut? Nah, mari kita jawab. Maka dari data tinggi badan tadi, kita bagi 8, karena ada 8 tinggi badan yang telah diberikan di soal. Maka kita bagi semuanya, jadi hasilnya 1312. Kemudian kita bagi 8 lagi, dan menghasilkan 164. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu akar sigma X1 dikurang X kuadrat per N. Nah, kita masukkan lagi setiap data dan dikurangkan sama hasil yang telah kita bagi 8 tadi. Dan dikuadratkan. Dan menghasilkan 158 dikurang 4 kuadrat
terus ditambah 151 dikurang 164 kuadrat, ditambah 168 dikurang 164 kuadrat, ditambah 176 dikurang 164 kuadrat, ditambah 166 dikurang 164 kuadrat, ditambah 178 dikurang 164 kuadrat, ditambah 161 dikurang 164 kuadrat, dan ditambah 164 dikurang 164 kuadrat. Dan menghasilkan 64 ditambah 161 ditambah 16 ditambah 144 ditambah 4 ditambah 196 ditambah 100 ditambah 9 dan dibagi lagi dengan 8 menghasilkan 172, kemudian dibagi lagi dengan 8 dan menghasilkan 87,75, kemudian 87,75 itu diakarkan menjadi 9,37. Nah, kemudian ada simpangan kuartil atau biasa disingkat dengan QD. Simpangan kuartil disebut juga jangkauan semi interkuartil. Nilai simpangan kuartil sama dengan setengah dari hamparan. Nah, rumusnya ada QD sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Keterangannya yaitu ada QD sama dengan itu untuk simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah maksudnya itu. Nah, adapun contohnya dari simpangan kuartil yaitu dari data ini 7,4 ada 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7 dan 8, 9, 6. Nah, mari kita jawab. Pertama-tama kita urutkan dulu yang paling terkecil hingga terbesar. Dan seluruh data ini memiliki 11 data. Dan kemudian kita susun dari kuartil bawah yang terendah hingga kuartil atas yang paling tinggi. Maka kita bagi 2. Jadi kuartil bawah itu ada 4, 4, 5, 5, 6. Dan kita ambil dari tengahnya. Jadi Q1-nya sama dengan 5. Kemudian kuartil atasnya ada 7, 7, 7, 8, 9. Maka kita juga ambil di tengahnya, maka 7, 3 sama dengan 7. Maka kita masukkan rumusnya yang tadi QD sama dengan, kita masukkan Q3-nya jadi 7 dan kita masukkan lagi Q1-nya 5. Kemudian dibagi 2 dari rumus yang tadi. Maka 7 dikurang 5 hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Jadi simpangan kuartil dari data tersebut hasilnya 1. Oke, setelah penjelasan materi tadi tentang ukuran penyebaran data, kita juga bisa menyelesaikan materi ukuran penyebaran data dengan menggunakan program Python. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan ukuran penyebaran data ini menggunakan Python yang akan dijelaskan setelah ini.